Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rois Muntas Kasopan dengan NIM 7211419106. Saya berasal dari akuntansi B 2019. Di sini kita akan membahas mengenai proyek kelima, yaitu formulir pembelian buku web atau HTML. Tujuan belajar kita memahami proyek ini adalah memahami bagaimana formulir menyimpan informasi dari para pengguna web, memahami penggunaan kotak teks dan area untuk mendapatkan input ketikan dari pengguna, mengetahui bagaimana membuat tombol radio dan kotak cek untuk mendapatkan input pengguna melalui teks mouse. Contoh ini membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah Sistem Informasi. Formulir halaman web yang telah selesai ditunjukkan oleh figur P51. Figur di samping ini. Formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web. Yang pertama, field text, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Yang kedua, menu drop-down, mengkombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman web, tetapi masih memungkinkan sejumlah pilihan yang bersifat saling eksklusif lainnya. Yang ketiga, teknik tombol radio sesuai, jika beberapa pilihan yang saling eksklusif ditampilkan. Yang keempat, kotak cek serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Dan yang terakhir, kotak untuk mengisi komentar. Masing-masing teknik ini memiliki kelebihan masing-masing. Menu drop-down menawarkan jawaban yang saling eksklusif, sama halnya dengan tombol radio, tetapi memakan tempat yang lebih sedikit pada layar komputer. Area teks memungkinkan beberapa baris ketikan, sedangkan field text hanya memungkinkan satu baris saja. Sebuah area teks dapat menampung sederet alamat email, tetapi perusahaan dapat memecah alamat menjadi beberapa bagian kota, negara bagian, dan seterusnya. Masing-masing field input memiliki paling tidak 2 karakter, sebuah nama field dan sebuah nilai. Suatu field dapat dinamai color, dan nilainya bisa jadi red, white, blue, atau beberapa warna lainnya. Pengguna dapat melihat informasi yang ditampilkan di layar komputer, tetapi komputer mengenali nama field dan nilai yang dialokasikan untuk field tersebut. Lanjut bagian formulir contoh. Formulir ini dimulai seperti proyek 3. Perbedaan yang paling signifikan adalah pada baris 6 dan baris 50 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir tersebut. Dari figur di samping, Anda dapat melihat bahwa permintaan akan nama dan alamat email termasuk dalam suatu tabel. Baris 13 dan baris 17 adalah perintah-perintah yang menangkap input untuk nama dan alamat email pengguna. Bagian halaman web berikutnya menanyakan mata kuliah yang diambil oleh siswa. Baris 23 hingga 29 menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan ditentukan. Perhatian field value pada baris 33. Ketika lingkaran sebelum kata use dipilih, formulir tersebut memberikan nilai U pada field preferred. Kata check pada baris 33 menyebabkan halaman web untuk memilih pilihan use dari awal. Perintah reset baris 47 menampilkan frase reset value don't submit pada tombol. Mengklik tombol ini akan mengeset ulang semua pilihan kepada isian awal yang diberikan dalam perintah HTML. Selanjutnya, menyimpan contoh. Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file .txt. Secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan ke dalam bentuk teks. Browser web tidak dapat menerjemahkan jenis-jenis dokumen teks. Masukkan nama file seperti book.htm untuk proyek Anda, tetapi tanda kutip jenis file yang dipilih haruslah all files, dan penguadaan harus diset ke ANSI. Jika Anda tidak memilih all files sebagai jenis file, maka halaman web bisa jadi tidak bekerja. Dan lebih buruk lagi, ekstensi .txt akan ditambahkan pada akhir nama file Anda. Melihat halaman web. Selanjutnya, setelah halaman web telah disimpan, Anda melihat untuk memeriksa apakah halaman tersebut bekerja dengan baik.
Anda tidak harus menutup program Notepad. Program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file Anda dengan browser web. Bukalah browser web dan pilihlah perintah file diikuti subperintah open. Ketikkan nama file atau browse untuk mencarinya dan kliklah tombol OK. Halaman web Anda akan muncul di browser. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.